Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Hakim. Pada kesempatan kali ini saya sedang berada di area perhutanan di Kecamatan Wado, Kabupaten Sumedang ya teman-teman. Di video kali ini saya akan menemui salah satu teteh atau mamah muda yang tinggal di tengah hutan belantara ini. Dan katanya si teteh tersebut sering mengalami kejadian mistis atau kejadian aneh yang istilahnya di luar nalar manusia. Bahkan setiap tengah malam itu suka mendengar suara orang yang menangis, suara orang yang berjalan kaki di sekeliling rumahnya. Bahkan si teteh pernah dilempar sama makhluk halus. Pas nengok ternyata makhluk halus yang melempar si teteh itu tersebut itu tidak ada kepalanya loh teman-teman. Wow, mengerikan banget ya. Karena di sini tuh pernah ada tragedi kejadian orang yang kecelakaan saat hamil dan meninggal di sekitaran sini. Hantunya suka gentayangan. Ngeri ya. Oke, yang penasaran sama ceritanya, ikutin terus perjalanan saya. Saya doakan yang selalu ikutin perjalanan saya. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dipanjangkan umurnya, yang masih sakit diangkat penyakitnya, yang punya hutang semoga hutangnya cepat terbayar lunas, digampangkan milik rezekinya. Dan bagi kalian yang masih jomblo, semoga cepat ketemu dengan jodohnya. Yang sudah menikah, semoga menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, diberikan keturunan yang soleh-solehah. Teruntuk buat kalian, para janda, para duda yang masih mencari pasangan hidup barunya, semoga kalian mendapatkan pasangan hidup baru kalian yang bisa menyayangi kalian dan anak kalian sama seperti menyayangi anaknya sendiri. Yang belum mendapatkan pekerjaan, semoga bisa mendapatkan pekerjaan. Yang belum punya rumah, semoga bisa mempunyai rumah. Dan saya ingatkan, yang belum sholat, silakan sholat terlebih dahulu. Jangan sampai adanya video ini atau tayangnya video ini melalaikan atas kewajiban kita hidup di dunia ini, teman-teman. Jalannya berkabut kayak gini teman-teman. Nah tadi saya berjalan dari atas sana loh teman-teman. Jalannya ekstrim bener. Saya pakai sepeda motor juga. Wow, hampir terperosok jatuh. Ini saya nggak ngerti padahal ini masih siang loh. Belum terlalu sore tapi udah muncul kabut di sekitaran rumah si teteh atau rumah mamah muda itu ya teman-teman. Dan di bawahnya itu ada sebuah pemakaman katanya. Oh, berani banget ya tinggal di tempat kayak gini. Inilah posisi rumah si teteh. Mungkin di video sebelumnya yang pernah lihat, yang sering ngikutin video saya, ini adalah rumahnya Pak Ujang Ar-Rahmat. Si teteh ini adalah menantunya Pak Ujang Ar-Rahmat. Kita akan menanyakan perihal mistis. Nah, si teteh juga menceritakan hal-hal mistis kepada saya teman-teman. Banyak kejadian mistis, kejadian misteri selama si teteh tinggal di sini, dan kisah-kisahnya sangat mengerikan. Dan di bawahnya itu ada beberapa buah makam, dan tadi juga saya melintas melewati pemakaman ya teman-teman. Ada makam, ada gerong awi yang cukup menakutkan. Sore hari ini berkabut banget nih teman-teman di rumahnya si teteh. Terus ke sana itu merupakan area perkebunan. Nah ini nih kita ketemu aja masih tetehnya teh. Assalamualaikum teteh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih teman-teman, si tetehnya sedang nyantai di halaman rumah ya teh ya. Halaman rumah. Teteh boleh memperkenalkan diri nih, saya ngobrol sama teteh siapa nih?
Nama saya Yanti Apriansah. Saya dari keluarga mantu Pak Rohmat. Ujang Ar-Rahmat ya. Iya. Nah, panggilannya berarti Teh Yanti aja ya? Iya. Teh Yanti pengen ngobrol nih. Di mana? Iya. Di sini aja dulu. Iya. Teh Yanti, Teh Yanti ini tinggal di sini tuh udah berapa lama sih Teh Yanti? Kalau saya sih baru 1 tahun lebih ya, 1 tahun 3 bulan. 1 tahun 3 bulan. Berarti Iya. Teteh itu mantunya Pak Ujang? Iya. Mantu. Berarti baru 1 tahun 3 bulan. 3 bulan. Nah, pas awal-awal tinggal di sini gimana nih Teh? Ini suasananya ini bener-bener di area pedalaman, di area hutan belantara ya Teh? Jauh kemana-mana, bahkan jarak dari perkampungan menuju rumah Teteh pun akses jalannya itu sangat ekstrim banget. Kisaran 10 kilometer mah ada mungkin ya Teh. Terus jalannya bebatuan, jalan setapak, hanya bisa dilewati kendaraan roda 2. Itu juga kalau sudah tapis, istilahnya dalam bahasa Sunda ya, udah bener-bener jago bawa motornya nih kalau mau akses ke sini. Nah, pas awal-awal Teteh tinggal di sini gimana nih Teteh? Saya sih pas awal-awal tinggal di sini ya, pertama-pertama masih saya takut. Takut. Ya, emang kan saya kebiasaan di tempat rame. Semenjak nikah dibawa ke sini ke tempat terpencil. Sepi dan terpencil gitu kan. Ya. Kaget emang awalnya saya. Oh gitu. Tapi emang kalau emang masalah untuk kejadian-kejadian itu sih emang sempat dengar. Cuman saya emang tidak pernah melihat. Tapi adalah kejanggalan aneh gitu. Kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian goib. Bahkan rumah Teteh aja ini ya Teh ya. Katanya itu dibangun sama ada bantuan makhluk goibnya ya? Iya. Benar gak Teh? Iya, seperti itu. Jadi dibangun sama makhluk goib. Iya. Yang seharusnya berbulan-bulan membawa bahan bangunannya cuma 2 hari beres. 2 hari udah beres, alhamdulillahnya. Itulah keanehannya. Itu gimana Teh? Mengalami kejadian mistisnya apa aja sih Teh? Ya sebenarnya banyak ya. Tapi untuk pengalaman yang paling saya ibaratnya ingat itu pas saya jatuh dari motor. Gimana ceritanya? Itu ceritanya saya ikut kerja dengan suami. Itu pun bukan dekat rumah ya, tapi masih sekitaran dekat rumah. Perjalanan mau ke rumah. Ya, itu kejadiannya saya lagi naik motor dengan keadaan pelan. Tapi tiba-tiba itu kan jalan nggak licin, nggak hujan, nggak apa. Tiba-tiba saya jatuh. Jatuh gitu ke bawah, keseret gitu. Tapi nggak sadar saya melihat sosok yang ibaratnya tambak kepala dekat rumah kosong yang sudah lama ditinggalkan oleh yang punya. Ditinggalkan maksudnya meninggal dunia atau gimana Teh? Enggak, ditinggal begitu aja. Jadi rumah terbengkalai lah gitu. Oh iya. Ya pas perjalanan saya ke sini kan ada rumah gedongnya Teh ya? Iya, itu. Rumah besar. Itu emang sudah lama banget. Kayaknya udah lapuk banget, udah lama terbengkalai ya, udah nggak terawat. Jadi tadi jatuhnya tuh di sana? Iya, kejadiannya di sana. Oh, ada seperti yang sosok seperti yang manusia tanpa kepala. Lagi di dalam rumah atau di depan rumahnya Teh? Berdiri dekat pohon beringin, kan ada pohon beringin. Nah, di situ. Berdiri sana, ngeliatin si Teteh yang jatuh. Iya, itu pun di siang hari, bukan di malam hari. Jam berapa? Itu sekitar pukul jam 10-an, masih pagi. Jam 10? Jam 10 pagi. Udah, jam 10 mah pas wayah mancer ya. Yang memujehna, kalau istilah bahasa Sunda mah memujehna nu kitu teh keur maroyan cenanya. Itu kejadian yang ibaratnya paling saya nggak lupain gitu. Yang paling ingat apalagi melihat sosok tanpa kepala ya. Terus yang kejadian kedua itu sama, itu pun saya ikut bekerja dengan suami saya ke daerah pegunungan Kebun Cengkeh. Itu kejadiannya pas saya lagi ibaratnya ikut bekerja dengan suami, ada sesosok ular, tapi dengan tidak sengaja ya dimatikan sama suami saya. Padahal orang situ udah mengingatkan saya jangan sampai bertemu ular itu sampai dimatikan gitu kan. Nanti ada
ada akibatnya lah. Kan kalau saya mah tidak percaya ya, takutnya kan mencelakai saya, apa suami saya gitu ya. Ya saya teriak, mata suami saya kaget mungkin, langsung dimatikan si ular itu. Tapi selang kejadian 2 hari udah matiin ular itu, keluarga saya muntah-muntah kayak keracunan semua. Siapa aja yang muntah-muntahnya? Ibu saya, bapak saya, suami saya, adik saya, dan terakhir saya. Muntah-muntah semua. Sampai ke dokter, ya diperiksa, tapi nggak apa-apa. Setiap makan itu keluar terus, jadi tidak menampung nasi. Ngeri ya. Iya. Jadi ternyata pas saya tanya sama bapak saya, ini kamu udah matiin binatang yang udah dilarang di situ. Karena namanya saya kan nggak tahu ya, namanya orang awam, cuma benar saya mah nggak percaya gitu-gituan. Ternyata sekarang terasa sendiri gitu. Jadi dampak akibat membunuh ular siluman. Ya, siluman ya. Ular siluman, orai siluman. Orai gaib gitu ya kalau di kampungnya bilangnya. Emang banyak di sini mah ibaratnya ular ular kepala manusia ada juga. Ada, cuman emang nggak pernah lihat. Terus ular apa sih namanya, buntet. Emang sih di sini jangannya kebanyakan ular. Oke. Nah Teh, boleh sambil lihat ke sana nggak Teh? Jalan. Ya, silakan. Yuk sama-sama saya Teh. Ya. Nah ini teman-teman bisa teman-teman lihat sekeliling rumah Teh Yanti ini berkabut ini. Ngeri banget nih. Iya. Pas sore hari datang ke rumahnya Teh Yanti pas berkabut. Bisa teman-teman lihat, ini saya tadi muncul dari atas sana tuh. Berjalan ya Teh ya. Dari atas. Jalan batu-batu. Itu kalau hujan licinnya, aduh ampun. Sungguh luar biasa ya Teh ya. Tapi kalau saya mah ya alhamdulillah sudah terbiasa sekarang gitu. Jadi udah nggak kaget lagi. Karena terbiasa itu ya. Pas awal-awal mah nggak takut kan Teh juga? Ya, takut awalnya, emang takut ya, sering gitu kejanggalan. Ya model kemarin gitu ada tamu yang suka berobat ke bapak gitu ya. Gimana tuh Teh ceritanya? Ceritanya duka, gak tahu itu niat jahat apa gimana gitu. Sorenya datang, pan menginap si tamu itu. Terus kayak bawa apa sih namanya, benda. Itu malamnya pas kita mau pada tidur, kedengar suara macan di sekeliling rumah. Suara mengaung-ngaung itu. Tapi emang saya tidak melihat wujudnya. Cuman kalau suara itu jelas semuanya. Ngegerem. Emang ya, seperti itu aja, seperti macan mencari makan gitu. Itu benda yang dibawanya apa Teh? Nggak tahu itu sejenis apa. Keris atau apa gitu? Biasanya seperti itu. Tapi kan ya kalau niat jahat mah pasti ada aja yang ngasih tahu gitu ke sini. Sering di bumi juga, di rumah juga suka ada yang tak tek-tok gitu kan, cuman suaranya aja, cuman nggak apa namanya, nggak menghujudkan gitu. Tak tek-tok kayak gimana? Kayak suara getok-getok gitu. Kadang di mendengarnya sih di lemari, kadang diperiksa nggak ada apa-apa. Itu pun. Itu setiap malam? Setiap malam, tapi kadang-kadang kalau disamperin hilang. Nanti kalau kita menjauh lagi, bunyi lagi. Suara itu? Seperti ada benda yang ngegoyangin sendiri gitu. Oh iya. Nah Teh, suasana malamnya ini di sini gimana? Ini siang aja seperti ini berkabut, mengerikan. Apalagi malamnya. Kalau malam gelap. Iya, sudah pasti kan gelap. Gelap. Ya. Gelap di sini, gelap, nggak ada lampu. Ibaratnya lampu luar tuh saya nggak pernah dinyalakan. Kenapa? Gimana ya? Ibaratnya mah kalau penghuni sini nggak suka terang. Oh, jadi makhluk-makhluk halus yang ada di sini nggak suka dengan terang. Jadi cukup di dalam aja gitu, yang terang itu. Jadi biasanya gelap-gelapan. Gelap-gelapan. Gitu. Jadi luar ini emang sengaja tidak ada cahaya. Nah kalau malam nih Teh, saat tengah malam mungkin ya Teh, pernah nggak dengar ada yang nangis
Atau ada Sering, yang... Oh, sering. sering. Kadang sering, kadang kayak anak kecil lagi main, ada suara yang jalan kayak rame-rame gitu. Oh, banyak. Suaranya sampai besar, dug 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 seperti itu. Cuman kalau kita periksa nggak ada, hilang. Suara tangisan itu ada. Iya, kayak perempuan Itu biasanya gitu. menangisnya karena apa teh? Kesakitan atau Nggak tahu. Kalau yang sering itu biasanya suami yang suka mendengar itu. Kalau langkah kaki itu langkah kaki banyak orang. Banyak orang kayak gini gitu. Oh, tapi pas dicek Nggak ada siapa-siapa. nggak ada satu orang pun. Nggak ada. Itu posisinya kadang-kadang jam 11 malam. Kalau enggak, kalau habis hujan biasanya mah 12:30. Waduh, ya kalau habis hujan mah emang ngeri ya teh ya. Iya. Itu ceritanya di sini tuh ya yang diceritain suami, emangnya penunggunya sosok apa sih teh di sini teh? Kalau suami sih di sini mah ya udah biasa ya, karena udah inilah. Paling nggak kayak di luar, udah keluar rumah, kayak itu di atas. Kan ada makam di situ. Di mana? Di atas. Ada makam. Ada, kan ada makam di bawah. Pasti ngelihat masnya nanti. Oh, pas pulang nanti saya cek. Terus gimana tuh? Di situ teh kayak ini ya, kata suami ini juga. Saya sih belum pernah lihat. Ya jangan sampai melihati saya gitu ya. Sosoknya sih tinggi, besar, hitam, mata merah, kuku panjang. Ibarat namanya kalau jenisnya genderuwo. Di sana di makam tersebut? Ya, kadang-kadang di pohon bambu yang pas mau masuk, itu perempuan. Ibaratnya mah kunti ya, kuntilanak. Emang udah lama di situ kata suami. Cuman emang nggak ganggu dia. Aduh, saya pulang gimana teman-teman? Ini cuacanya kayak gini dan saya harus melintasi pemakaman dan juga rumpuyuk pohon bambu yang katanya si Teteh itu ada sosok kuntilanak dan juga genderuwo. Iya. Aduh, gimana nih? Soalnya di situ kejadiannya dulu ya, itu pun saya kata orang-orang, karena kan saya masih baru di sini. Itu tuh dulu ada mobil kecelakaan dan keadaan istrinya hamil. Di sana tuh? Iya. Di pas jalan itu yang ada jalan ke Gedung Papak. Itu posisinya lagi mengangkut singkong atau apa gitu. Jadi kebalik mobilnya. Posisi dia lagi bawa istrinya keadaan hamil, meninggal di tempat. Dua-duanya. Iya. Jadi sering gentayangan di sini. Ya, wallahu alam, cuman mendengar sih dari orang-orang seperti itu. Ngeri, teman-teman. Cuman kalau saya sih alhamdulillahnya enggak sampai gitu di sini. Jangan sampai ya Teh ya. Iya, jangan sampai pokoknya. Ngeri juga ini. Aduh, ini teman-teman gimana nih saya pulang ini. Ya mudah-mudahan sebenarnya gini, kalau kita niat baik, niat tidak buruk mah insya Allah selamat, dijaga ya. Gitu. Mudah-mudahan ya, ya. Yang penting kitanya jangan jahil. Dimana berjalan pun kan ibaratnya ada tata keramahnya ya. Harus permisi-permisi gitu ibaratnya kalau tempat-tempat baru. Seperti itu aja. Siap. Gitu. Terima kasih atas masukannya Teh ya. Iya. Nah Teh, kalau binatang buas sendiri di sini seperti harimau, babi hutan, monyet, kayak gitu ada nggak? Monyet sih ada, tapi kalau untuk kayak harimau, beruang sih nggak ada, cuman monyet aja. Monyet di sini. Ya, itu pun tidak mengganggu, paling merusak tanaman aja. Oh gitu. Iya. Nah kalau itu Teh, malam Teteh sering keluar rumah? Saya sering keluar, paling main. Kadang suka ngikut mancing gitu sama suami. Sama suami, tapi sendiri mah belum pernah? Sendiri sering, saya ke bawah, ke sana, ke rumah saudara. Itu pun kadang sampai, apalagi kan suka gelap ya. Ya, takut nggak takut, jadi harus dibiasakan. Cuman jalan kakinya cukup lumayan jauh mungkin ya? Ya, lumayan jauh. Perjalanannya juga lumayan, ngeri. Kalau musim hujan kan sebenarnya mah nggak bisa kemana-mana ya, cuman kalau ibaratnya tidak mau maksakan mah bingung kan. Bingungan keadaan ekonomi kan harus terbutuhi di rumah. Iya, gitu. Benar Teh. Cuman ya mau gimana lagi gitu. Terpaksa ya. Iya. Kalau ditinggal di rumah sendirian pernah nggak Teh? Sering saya. Sering.
Setiap kalau ada acara mungkin keluarga, Bapak suka keluar, suka ada undang-undangan gitu. Ibu kadang-kadang suka nginap gitu. Ya biasa aja, biasa we gitu di sini. Sendiri. Sendiri. Tapi nggak ada apa-apa Teh. Alhamdulillah nggak ada aja yang jaga gitu. Teh Yanti, terima kasih ya Teh Yanti ya. Iya, atas waktunya sama-sama. udah mau diajak ngobrol, udah lama banget nih kita ngobrolnya juga. Iya. Semoga Teh Yanti selalu diberkahkan Amin, hidupnya oleh Allah amin ya rabbal Subhanahu wa taala ya Teh ya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Semoga selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Itulah tadi kisahnya Teh Yanti selama tinggal di tempat seperti ini. Dari mulai pertama Teh Yanti dilempar sama makhluk halus di sekitaran rumah kosong area hutan ini, dan pas nengok ke samping di pohon beringin ada sosok hantu tanpa kepala yang melempar Teh Yanti tersebut. Dan yang kedua, Teh Yanti pernah membunuh ular siluman atau ular jadi-jadian. Setelah membunuh ular siluman tersebut, satu keluarga Teh Yanti semuanya pada muntah-muntah. Dan yang ketiga, ketika kita memasuki rumahnya Teh Yanti, itu kita melihat ada satu pemakaman dan ada satu rumpuyuk pohon bambu yang cukup mengerikan. Di pohon bambu tersebut pernah ada tragedi kejadian kecelakaan ibu hamil yang langsung meninggal di tempat, sehingga suka berkeluyuran di sekitaran rumah Teh Yanti. Dan ada yang bertamu, kebetulan bapak mertuanya Teh Yanti, Pak Ujang Ar-Rahmat, itu bisa semacam ahli hikmah atau spiritual. Ada yang datang bertamu ke sini, tapi tiba-tiba pas tengah malam itu mendengar suara gemuruh atau langkah kaki yang cukup dahsyat banget. Pas ditengok keluar, tidak ada apa-apa. Kalau suara tangisan, kata Teh Yanti, itu mah udah hal yang biasa, udah hal yang tidak asing lagi selama berada di sini. Gimana menurut kalian? Mau percaya silahkan, mau tidak juga tidak apa-apa. Tapi itu yang jelas pengalaman hidup Teh Yanti selama tinggal di sini. Kalau kalian percaya gaib, ya mungkin percaya sama cerita dari Teh Yanti tadi. Tapi kalau tidak percaya gaib, ya sebaliknya mungkin. Oke, saya Kang Hakim pamit undur diri. Sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.